Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Putri dengan NIM 1930201256 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi PGMI dari kelas PGMI 07. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Aniatus Soliha MPD. Baiklah, di video ini saya akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama adalah peran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah, yang kedua dampak bahasa asing bagi anak, dan yang ketiga adalah upaya pelestarian bahasa daerah di Madrasah Ibtidaiyah. Pembahasan yang pertama yaitu peran bahasa Indonesia di MI. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar, khususnya SD atau MI, yaitu mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar mempunyai tujuan meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. Yang keenam sekaligus terakhir dari materi ini yaitu menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasana budaya dan intelektual manusia Indonesia. Dari yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa peran bahasa Indonesia di MI merupakan yaitu sangat penting. Materi yang kedua adalah dampak bahasa asing bagi anak. Di sini saya akan menyampaikan 2 dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama, dampak positifnya terlebih dahulu, yaitu pertama, anti-stres. Anak yang memiliki keterampilan bahasa justru tumbuh menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, daya ingat lebih kuat. Terbiasa menghafal kosakata dalam waktu yang lama akan merangsang fungsi memori anak dan membuatnya menjadi lebih tajam. Yang ketiga, berpikir rasional. Belajar bahasa asing juga memberi dampak pola pikir anak. Hal ini akan membuat anak menjadi lebih rasional dalam berpikir dan membuat keputusan. Yang keempat, anak lebih kreatif. Belajar bahasa asing juga bisa merangsang kreativitas anak karena dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dan berpikir logis. Yang kelima, mencegah penyakit Alzheimer dan demensia, yaitu penyakit yang lupa atau penurunan daya ingat. Karena sejumlah penelitian menemukan bahwa kemampuan bahasa yang tinggi dapat mencegah efek Alzheimer dan demensia. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari bahasa asing bagi anak. Yang pertama, anak menjadi bingung bahasa, yang mengakibatkan ia kesulitan berkomunikasi dengan orang lain.
Yang kedua, anak beresiko menghadapi masalah intelektual karena mencampur adukan bahasa akan mengacaukan cara berpikir anak. Yang ketiga, anak menjadi lebih lambat dalam belajar bahasa karena belajar beberapa bahasa secara bersamaan akan membatasi jumlah kata yang dapat dipelajari anak dalam satu waktu tertentu. Yang keempat, anak tak mengenal budaya aslinya. Anak mengenal budaya aslinya, salah satunya lewat bahasa. Jika anak jarang menggunakan bahasa aslinya, ia bisa saja tak kenal dengan budayanya sendiri. Yang kelima, anak bisa stres belajar bahasa asing yang sulit karena bahasa asing memiliki pelafalan dan cara membaca yang berbeda dari bahasa Indonesia. Jika anak mempelajari bahasa asing yang sulit dipelajari, ia bisa stres karena kesulitan yang dialaminya. Jadi di sini dampak bahasa asing bagi anak itu tergantung sejak umur berapa dia dikenalkan tentang bahasa asing tersebut. Menurut penelitian, pengenalan bahasa asing kepada anak itu baiknya di umur 6 sampai 7 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu melestarikan bahasa daerah di MI. Bahasa daerah adalah salah satu unsur kebudayaan yang melekat pada suku tertentu atau wilayah tertentu. Bahasa daerah merupakan salah satu aset bangsa yang wajib kita lestarikan meski terdapat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Namun, identitas kedaerahan yang ada pada bahasa daerah tidak boleh luput diabaikan. Bagaimana sih cara mengupayakan bahasa daerah di MI? Yaitu yang pertama, kita bisa mempelajari bahasa daerah dengan giat dan tekun. Karena banyaknya bahasa daerah, maka kita justru bingung terkadang harus mempelajari bahasa daerah yang mana. Maka dari itu kita harus memulai dari bahasa daerah kita masing-masing terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Kita bisa menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari atau pada kondisi non-formal. Bahasa daerah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa kedua, seperti saat kita berbicara kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, atau ketika kita balik kampung ke daerah kita, kita bisa menggunakan bahasa daerah kita. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.